Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rohani, NIM 1814080025, jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang jenis penelitian dan desain penelitiannya. Yang pertama itu jenis penelitian eksperimen, di mana dalam penelitian eksperimen terdapat 3 jenis desain penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian desainnya free experimental design. Yang kedua, quasi-experimental design. Yang ketiga, factorial design. Jenis penelitian yang kedua yaitu jenis penelitian kolerasi. Dalam penelitian kolerasi ini terdapat 4 desain penelitian. Yang pertama yaitu univariate, yang kedua bivariate, yang ketiga multivariate, yang keempat regress. Jenis penelitian yang ketiga itu jenis penelitian PTQ, di mana desain yang digunakan ada 3 desain. Yang pertama, desain model Kurt-Lewin. Yang kedua, model Kempf and McTaggart. Yang ketiga, desain PTQ model John Emmons. Jenis penelitian yang keempat yaitu penelitian aspresi. Terdapat 4 jenis desain penelitian. Yang pertama yaitu menggunakan model 4D, di mana 4D ini adalah tahapan 1 pendefinisian, tahapan 2 perancangan, tahapan 3 pengembangan, dan tahapan 4 itu penyebaran. Desain yang kedua itu model artifact. Ada 4 macam juga. Yang pertama itu analisis, yang kedua desain, yang ketiga pengembangan, dan yang keempat implementasi. Jenis model yang ketiga yaitu model flop. Jenis model yang keempat selanjutnya yaitu model click and clear. Yang terakhir yaitu model penelitian dan pengembangan Brock and Gall. Subbab yang kedua itu populasi penelitian. Apa sih populasi penelitian itu? Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang meneliti semua elemen yang ada pada wilayah penelitian. Maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau studi sensus. Sedangkan menurut Sugiono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek, yaitu sampel dan teknik pengambilan sampelnya. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi. Populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau dapat menggambarkan karakteristik populasi. Adapun syarat-syarat sampel penelitian yang representatif. Sampel penelitian yang representatif sehingga dapat digeneralisasikan atau ditarik kesimpulannya pada umumnya adalah digunakan prinsip probabilitas. Yang kedua, jumlah sampel memadai. Yang ketiga, ciri-ciri populasi dipenuhi secara ketat. Yang keempat, variasi antara unit populasi sekecil mungkin. Di mana dalam teknik pengambilan sampelnya ini terdapat 2 teknik. Yang pertama itu probability sampling, di mana probability sampling ini memiliki 5 teknik. Yang pertama itu sample random sampling, systematic random sampling, statistic random sampling, static random sampling, dan multi-Siago sampling. Teknik penelitian yang kedua yaitu non-probability sampling, di mana memiliki 5 teknik. Probability sampling, accidental sampling, quarter sampling, snowball sampling, dan sampel jernih. Itu variabel dan data. Pengertian variabel dan macam-macamnya. Variabel merupakan karakteristik subjek penelitian yang berubah dari suatu subjek ke subjek lainnya. Adapun macam-macam variabel ada 3. Yang pertama itu variabel independen, di mana
Variabel independen ini adalah yang biasa disebut dengan variabel bebas. Yang kedua itu variabel dependen yang sering disebut dengan variabel terikat, dan yang ketiga itu variabel kontrol. Pengertian data dan macam-macamnya. Apa sih data tersebut gitu? Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercayai kebenarannya, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Jenis-jenis data ada 3. Yang pertama, jenis data berdasarkan cara memperolehnya terdapat 2 jenis. Yang pertama, data primer dan yang data sekunder. Jenis yang kedua yaitu jenis data berdasarkan sifatnya terdapat 2 jenis data. Yang pertama itu data kualitatif dan yang kedua data kuantitatif. Jenis yang ketiga, jenis data berdasarkan sumbernya. Jenis data berdasarkan sumbernya dapat diperoleh dari data internet dan data eksternal. Selanjutnya, instrumen penelitian. Apa sih instrumen penelitian itu? Instrumen penelitian adalah semua alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan mengkaji data-data secara sistematis serta objek dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung satu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Ada beberapa jenis instrumen dalam suatu penelitian, di mana diantaranya itu instrumen tes. Instrumen tes ini adalah sederetan pertanyaan, latihan, atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengukuran, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Jenis instrumen yang kedua itu kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Jenis instrumen yang ketiga itu yaitu menggunakan jenis wawancara ataupun interview. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. Jenis instrumen yang terakhir yaitu jenis instrumen observasi, di mana observasi ini adalah mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 5 macam teknik. Di antaranya itu teknik observasi. Teknik observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Teknik yang kedua itu teknik komunikasi, wawancara, angket, dan kuesioner. Teknik komunikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung. Di mana teknik komunikasi langsung biasanya digunakan dengan cara teknik interview ataupun teknik wawancara. Sedangkan teknik komunikasi tidak langsung biasanya diadakan seperti angket atau kuesioner. Sebenarnya angket itu sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipertanyakan secara langsung kepada narasumber. Teknik yang ketiga itu teknik pengukuran. Teknik pengukuran ini dibagi menjadi 4 macam teknik, yaitu teknik tes, teknik daftar info kepribadian, teknik proyektif, dan teknik skala. Yang keempat, teknik sosiometris. Teknik sosiometris ini dipakai untuk mempelajari organisasi kelompok-kelompok kecil. Produser dasarnya dapat berupa permintaan para anggota untuk mengurutkan teman pilihannya menurut kriteria tertentu. Yang kelima yaitu ataupun teknik yang terakhir itu teknik dokumentasi, di mana teknik dokumentasi ini merupakan alat pengumpulan data utama pada penelitian kualitatif, karena pembuktian hipotesisnya diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat dan teori. Pengolahan data secara deskriptif. Pengolahan data secara deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
Teknik pengolahan data secara deskriptif terbagi 3. Yang pertama, teknik pengembangan. Teknik pengembangan ini digunakan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Yang kedua itu teknik kolerasi, di mana teknik kolerasi ini digunakan untuk mengetahui 3 hal pada 2 variabel atau 2 set data. Analisis kolerasi dilakukan untuk menunjukkan keeratan hubungan kasual antara variabel-variabel. Jenis-jenis analisis kolerasi yaitu kolerasi sederhana, yaitu kolerasi persiapan dan uji stats. Yang ketiga itu teknik PTK. Teknik PTK hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki dan ia terpanggil jiwanya untuk membersihkan tindakan-tindakan tertentu untuk membenahi masalah dan proses pembelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Selanjutnya itu teknik pengolahan data secara inferensial. Pengolahan data secara inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Teknik pengumpulan data secara inferensial terbagi menjadi 3. Yang pertama, teknik kolerasi. Teknik kolerasi digunakan untuk mengetahui 3 hal pada 2 variabel atau 2 set. Data analisis kolerasi dilakukan untuk menunjukkan keeratan hubungan kasual antara variabel-variabel. Jenis analisis kolerasi ini yaitu kolerasi sederhana, kolerasi parsial, dan uji distance. Teknik yang kedua itu teknik uji T, di mana teknik uji T ini digunakan untuk menentukan apakah 2 kelompok skor memiliki perbedaan yang signifikan di tingkat probabilitas pilihan. Yang ketiga, teknik analisis variansi. Teknik analisis variansi sebagai teknik statistik yang digunakan untuk perbedaan yang ada pada lebih dari 2 kelompok dalam jenis-jenis analisis variansi. Jenis-jenis analisis variansi terdapat 4. Yang pertama, ANOVA sederhana, yang kedua multi-convergent, yang ketiga ANOVA multifaktor, yang keempat analysis of covariance atau ANSCOVA. Terakhir itu prosedur penelitian. Apa sih prosedur penelitian itu? Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian. Di mana prosedur penelitian itu yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah, memilih masalah, merumuskan asumsi dasar, memilih pendekatan, menentukan variabel, menentukan sumber data, merumuskan hipotesis, menyusun instrumen, mengumpulkan data, analisis data, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan. Sekian dari saya. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.